dari dulu selalu ada komplain terhadap hitungan elektronik ini. Dan menurut saya kalaupun ada kesalahan di situ, maka itu kesalahan kolektif seluruh institusi yang ada di Republik ini, tidak bisa disalahkan kepada kandidat tertentu gitu, karena ini proses yang dipersiapkan sudah lama ya. Setiap kali pemilu diselenggarakan kok masih ada salah juga, nggak bisa disalahkan kepada kandidat tertentu. Menurut saya itu poin yang sangat-sangat penting. Nggak bisa disalahkan, belum tentu ada penggelembungan. Bung Rocky, ada komentar soal itu? Oke, saya dulu belajar statistik di Fakultas Teknik 2 semester. Belajar statistik ilmu sosial 3 semester di UI itu. Itu adalah teknik menghitung. Selamat malam Bung Maman. Silakan Bung Maman. Kita berikan tepuk tangan dari TKN Prabowo Gibran. Nah, nanti bisa menyampaikan tambahan. Silakan Bung Rocky. Di mana tadi ya? Statistik. Soal statistik gitu ya. Tapi kemudian saya merasa nggak puas belajar statistik matematik dan belajar statistik sosial. Lalu saya belajar cara menduga di dalam filosofi namanya heuristik. Peralatan yang kita perlukan sebelum ada peralatan yang terandal, yang reliable. Heuristik itu bekerjanya begini. Saya harus menduga sambil mengukur. Namanya guesstimation. Guessing dan estimation itu. Saya kasih ilustrasi itu. Saya nggak punya peralatan untuk mengetahui, tadi betul Kodari, dia nggak tahu, memang nggak ada yang tahu itu. Karena akses pada mesin itu tidak kita punyai. Tetapi kita menduga, I'm doing guesstimation, saya menduga bahwa ada hantu di dalam mesin. Ghost in the machine itu. Itu namanya pikiran heuristik. Di dalam metodologi diajarkan itu. Diajarkan di dalam filsafat metodologi. Ghost in the machine. Siapa ghost itu? Yang mengatur-ngatur dirty vote. Ya pasti dirty hand. Jadi ada dirty hand di dalam mesin yang menyebabkan orang mampu menduga bahwa ini ada dirty vote. Lapisan pertama kita temukan itu. Lalu kita berpikir lagi tuh, kalau ada dirty hand berarti ada dirty mind, ada pikiran kotor di situ tuh. Siapa yang punya dirty mind? Ya mastermind-nya. Logikanya begitu, algoritma rasio saya begitu. Lalu kita tanya, boleh nggak saya menduga siapa mastermind-nya? Boleh aja. Karena ada sekuensis peristiwa mulai dari Mahkamah Konstitusi. Maka saya mengambil kesimpulan, ada mastermind di Mahkamah Konstitusi. Siapa itu? Namanya tidak disebut oleh Jimli Asidik. Jimli hanya mengatakan, Ketua Mahkamah Konstitusi membiarkan dirinya diintervensi oleh kekuatan luar. Kan itu. Apa kaitannya dengan perhitungan-perhitungan ini? Ya, pasti saya akan terangkan kaitannya. Pelan-pelan ya, saya terangin dulu supaya. Oke. Dirty vote. Kayak ngerti aja lu tepuk tangan. Lu udah tahu ujungnya itu. Ini mahasiswa fakultas hukum. Dirty vote adalah dugaan heuristik. Karena itu dia dibuatkan narasi itu. Supaya orang bisa paham kira-kira apa yang terjadi di dalam mesin itu yang saya sebut ada dirty hand mengendalikan dirty vote. Tentu Kodari akan bilang fakta kuantitatifnya apa? Saya nggak berpikir fakta kuantitatif. Kalau misalnya saya ketemu gorong-gorong, maka heuristik saya mengatakan di dalam gorong-gorong itu ada Jokowi. Algoritmanya bekerja begitu. Kan Jokowi bolak-balik ke gorong-gorong kan. Gak mungkin saya bilang di dalam gorong-gorong itu ada caleg perempuan dari Perindo. Gak mungkin. Karena gorong-gorong bau. Jadi heuristiknya bekerja di situ tuh. Kecurigaan pertama orang adalah dirty vote, behind the dirty vote ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dia? Ya pasti mastermind. Saya terangin, saya luruskan tadi ya. Sekarang kita mau cari tahu siapa mastermind itu berdasarkan asumsi guesstimation itu. Guessing by estimation. Anggap ya anak-anak mahasiswa ya. Gua anggap aja lu, gua kasih kuliah lu. Oke. Ini kan semua saya pernah kasih kuliah kan. UNJ saya pernah kasih kuliah, UI apalagi itu. Segala macam itu, Trisakti apalagi itu. Saya terusin dulu logikanya ya.
Sekarang kita mau tahu mastermind-nya siapa tuh. Saya terangkan tadi bahwa kita menduga dengan kuat mastermind-nya itu adalah orang yang sama yang mempengaruhi ketua Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan kasus nomor 90 itu. Kasus Gibran masuk. Kan itu efektif kita berpikir dan dibenarkan secara metodologi. Presumption itu kemudian mau dibantah dengan keterangan-keterangan statistik yang memang netral terhadap data, netral terhadap fakta. Jadi sebetulnya di belakang konsep kita berpikir tentang kecurangan itu sudah terbentuk dulu bahwa ini pasti curang. Karena itu saya melakukan tuduhan. Saya tidak menuding, saya menuduh bahwa mastermind-nya adalah Presiden Jokowi. Kenapa? Karena Jimli nggak beritahu mastermind-nya siapa. Kan Jimli Asidik hanya bilang tadi bahwa Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh pihak luar. Bung Rocky, Tunggu dulu dia. Kita bicara soal Sirekap Saya mau terangin habis-habisan dulu, jangan potong dulu. Saya mau terangkan itu ya, gini. Orang bertanya, siapa yang dimaksud oleh Jimli Asidik? Pihak luar yang mengintervensi itu. Logika tadi mengatakan yang bisa mengintervensi adalah kekuatan di atas Mahkamah Konstitusi. Siapa dia? Ketua BEM UI. Nggak bisa. Tukang bakso, nggak bisa. You taruh semua nama itu, you keluar satu nama. Jokowi sebagai presiden. Kan Anda nggak bisa menuding begitu aja. Anda harus punya bukti untuk menuding itu. Saya bilang tadi saya nggak mau kasih tuding, saya menuduh bukan menuding. Anda menuduh, Anda menuding, tapi Anda nggak punya bukti, nggak fair dong. Nggak, saya harus adil juga di sini. Anda menuding, Anda menuduh, tapi Anda nggak punya bukti. You nggak ikuti reasoning saya pakai heuristik tadi. Oke. Peralatan sementara ketika bukti itu nggak bisa dapat. Bukti itu saya mesti dapat, gampang saya dapatnya. Saya bicara dengan Jimli Asidik. Jimli mana? Apa namanya tuh? File yang waktu Anda bercakap-cakap. Kan dia nggak mau kasih kan? Jadi Anda hanya bisa mengakses Tuhan melalui doa yang Anda nggak tahu sampai apa enggak. Itu kan dasarnya kan. Sama juga saya nggak bisa sampai di situ. Jadi saya melakukan tadi guesstimasi itu, guessing dan estimation. Salah nggak? Benar saya. Kecuali saya punya akses untuk membuka percakapan di dalam Mahkamah Konstitusi. Kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita mesti ingat pintu masuknya adalah keterangan dari Jimli Asidik. Bahwa ada mastermind yang dia nggak sebut namanya. Kalau kita tanya di dalam pengadilan nanti, Jimli lu kasih tahu tuh siapa yang lu maksud itu. Jangan lu tuduh-tuduh orang itu. Kan mesti pada Jimli Anda menuduh, jangan ke saya. Jadi sekali lagi poin kita atau poin saya adalah apa yang disebut tadi sebagai suara rakyat itu udah hilang. Kan bisa kita bilang vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sekarang yang terjadi adalah vox populi clario dei. Suara rakyat adalah tangisan Tuhan itu. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi nggak ada gunanya. You bicara tentang data kuantitatif. Kalau kita nggak ingatkan bahwa pintu masuk kecurangan itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Soal Mahkamah Konstitusi tadi juga pertanyaannya bisa disinggung sedikit. Di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal. Di mana diterangkan? Undang-undang, Pak. Undang-undang 7 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya yang dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Loh justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Loh dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Negara tidak mempercayai negara. Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Masalahnya nafasnya alat masih bantunya ada. Vital. Jangan dibalik. Suka balik-balik pernyataan. Enggak.
Kalau Gini, sekarang gini, enggak gini, manual. gini, Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar, Jadi saya- alat bantunya, mana alat bantunya? Jokowi Gini, kemudian gini. bagi nafas, aneh banget lah. Cara Jangan berpikir, kemudian enggak, gini ya. itu logiknya aneh itu. Ya, saya terangin Nggak di mana logis. keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap, itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS. 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Saya minta terakhir dari Bung Rocky. Silakan Bung Rocky. Oke. Saya teduhkan dulu soal ini ya. Enggak, nanti nabrak. Silakan loh kalau mau sambil jalan. Oke. Oke, oh luar. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini saya kayak lihat purnama itu bulan. Kita melihat purnama, lalu kita jadi romantis itu. Terima kasih cahaya bulan, kau membawaku pada keteduhan itu. Waktu kita ucapkan itu, kita diketahui matahari. Karena bulan nggak pernah bercahaya. Dia hanya refleksi dari cahaya matahari itu. Nah, saya mau pergi pada soal matahari. Tadi rekap itu fungsinya apa itu? Disediakan oleh negara untuk melayani kepentingan publik mengetahui informasi lebih awal. Kan itu dasarnya kan. Yang disebut alat bantu untuk memungkinkan publik memakai alat itu supaya kuriositasnya dipenuhi. Jadi itu alat bantu untuk membantu publik. Poinnya di situ. Ternyata itu adalah alat untuk membantu kecurangan. Terjebak di situ, ditutup alat itu. Konyolnya di situ caranya. Nah, saya mau terangkan tadi dari awal, bahwa tadi saya katakan rakyat bersuara itu bahasa latinnya vox populi, biasanya vox populi vox dei itu. Suara rakyat suara Tuhan. Kita balik sekarang itu. Vox populi suara rakyat. Clare Deo. Suara rakyat itu ada tangisan Tuhan hari ini. Karena kita mau mengawasi sesuatu yang dari awal yang saya sebut tadi. TPS pertama itu di Mahkamah Konstitusi sudah ditusuk sama Jokowi. Itu poinnya itu. Jadi berarti ada perencanaan kejahatan sampai di sini. Saya tuduh itu tuh. Susah untuk membuktikan memang, tetapi otak kita mengatakan begitu tuh. Sekarang coba kita bikin renungan kecil ya. Bung Karno tidak menginginkan partai politik karena dia pakai prinsip ini bangsa satu aja nih, persatuan aja. Bung Hatta karena belajar tentang demokrasi mengucapkan hal yang berbeda. Keluar maklumat nomor X tentang boleh bikin partai politik supaya kita bergembira, supaya ada pikiran publik tiba di dalam kotak-kotak suara. Itu kerjaan Bung Hatta yang mengerti bahwa kedaulatan rakyat harus difasilitasi oleh kebebasan membuat partai politik. Jadi dari awal negeri ini dituntun oleh kebebasan untuk berbicara, berpikiran, beroposisi. Karena itu ada partai politik. Pak Harto kesel. Macam-macam partai politik nih. Cawe-cawe melulu. Lalu disederhanakan oleh Pak Harto sehingga tinggal 3 partai kan. Disederhanakan. 2 partai. Ya 2 partai 1 Golkar. Kekuatan pun disederhanakan jadi 3 itu. Oke, masih mending. Karena Pak Harto bagian dari mau berpikir military efisiensi itu. Efisien aja itu. Jadi. Sekarang di era demokrasi, Muldoko mau mengambil Demokrat, mau rampok Demokrat. Masuk akal nggak masuk akal? Pasti masuk akal karena Muldoko nggak punya partai.
Soeharto masuk akal untuk efisiensi, Muhammad Hatta masuk akal untuk kebebasan, Muldoko masuk akal karena dia tidak punya partai. Sekarang Jokowi punya partai, dia rusak sendiri partainya. Coba bayangkan, kedunguan apa ada di kepala Pak Jokowi? Dia merusak sendiri PDIP, hancur PDIP. Partai yang mestinya hidup, bahkan dihidupkan oleh kadernya itu, dipangkas oleh Jokowi itu. Padahal ini partai yang harusnya ada seterusnya, karena dia membawa sejarah zaman dari awal kemerdekaan kita. Soekarnoisme itu harusnya hidup terus. Jadi Jokowi bukan sekedar membatalkan PDIP dengan cawe-cawenya. Bukan sekedar merampok PDIP, dia membatalkan ide yang dibuat oleh Soekarno bahwa harus ada wong cilik sebagai parameter dari demokrasi. Kan itu intinya kan. Lain kalau Bung Karno itu, kalau Jokowi bukan anggota partai, dia mau rusak PDIP. Ini dia adalah anak dari partai itu, dia rusak sendiri itu. Coba Anda bayangkan tuh. Di mana ada peristiwa seperti itu? Ada. Di Singosari, zaman Ken Arok. Baik. Jadi kelihatannya Jokowi berniat jahat terhadap demokrasi. Terima kasih. Dan saya biarkan tadi Bung Rocky, karena saya tahu ada jurisprudensi bahwa narasumber tidak bisa dipidana. Jadi kalau tadi Bung Rocky dipidana di sini, maka saya orang yang paling pertama yang akan membelanya.